Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah tadarus rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Masih halaman 7, paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassababu fi ithari ikhtisarahu. Wassababu dan sebab atau latar belakang. Fi ithari di dalam keinginanku. Menganggap penting. Ya. Apa itu? Ikhtisarahu, meringkas kitab. Tujuannya apa? Satu, ithari hifdhahu. Aku menginginkan agar kitab ini bisa dihafal. Wa kathratal intifai bihi, dan banyak yang mengambil manfaat terhadap kitab ini. Wang tisyari, dan banyak tersebar kitab ini. Tsumma ma waqa'a min gharibil asma, kemudian terhadap sesuatu yang dianggap gharib, nama-nama yang asing, wal lughat, dan bahasa-bahasa yang tidak lazim, fil abwabi, di dalam beberapa bab, ufriduhu, menyendirikan ku ia, bisyarhi, dengan syarah, dengan penjelasan, wadhabtil wajizi, dan penjelasan yang singkat, al-wadih, yang gamblang. Ala tartibi wuku'ihi, ala tartibi, atas urutan, wuku'ihi, tempatnya, fi babihi, di babnya, fi akhiril kitab, di akhir kitab. Jamaah sekalian, kenapa Imam An-Nawawi berinovasi untuk membuat kitab yang ringkas? Tujuan beliau adalah agar kitab ini bisa dihafal. Jadi bagi jamaah sekalian yang bisa menghafal itu, atau mungkin sebagian sudah ada yang hafal, alhamdulillahirabbil alamin. Itu memang tujuan pertama daripada Imam Nawawi membuat kitab yang ringkas. Ya. Kalau kita ya zaman-zaman akhir ini menghafal itu agak sulit ya. Tidak seperti orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu dobit itu banyak. Orang yang betul-betul hafalannya kuat itu banyak. Makanya termasuk Imam Nawawi itu hafalan hadisnya ratusan ribu beserta sanadnya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, saat ini ya mungkin masih ada gitu ya. Cuman semakin jarang. Di antara penyebabnya adalah kita suka menulis ya. Apalagi kalau hitung-hitungan gitu.
Kadang-kadang 9 kali 8 saja kita sudah tahu hasilnya, tetapi nggak percaya sama hasil, hitungan akal kita ganti. Atau dibuktikan dengan kalkulator. Benar apa enggak nih menurut kalkulator. Ini yang sering juga menyebabkan kita lemah itu karena banyak menulis. Kenapa orang dulu itu hafalannya kuat? Banyak di antara mereka itu yang ummi, termasuk baginda Rasul juga adalah seorang yang ummi. Sehingga semuanya itu ada di memorinya. Ya kita berharap mudah-mudahan di antara jamaah, ya syukur-syukur saya bisa menghafal kitab ini karena ini adalah tujuan Imam An-Nawawi membuat kitab yang ringkas. Wa kathratal intifa, dan tujuan yang kedua agar banyak bermanfaat. Kalau kitab ini tebal mungkin ya tidak akan sempat kita bahas di lingkungan yang kita yang darusan ini. Kita sangat merasakan manfaatnya. Kemudian tujuan yang ketiga agar bisa tersebar ya. Tersebar kemana-mana karena tentu nanti harganya juga ringan, kemudian banyak yang ingin mengkaji sehingga bisa dimanfaatkan, bisa tersebar ke mana-mana. Adapun karena ini ringkas, tentu ada sesuatu nama-nama atau bahasa yang sifatnya gharib, sifatnya asing. Maka Imam An-Nawawi menerangkan tentang nama-nama yang gharib dan bahasa-bahasa yang asing ini di bab terakhir ya, di bab 10. Jadi kalau nanti diterangkan bareng-bareng ya, bareng-bareng di dalam bab-bab yang ada, maka akan menjadi panjang lagi. Dan ini pun keterangan Imam An-Nawawi dengan penjelasan dan keterangan yang singkat tetapi jelas begitu. Jadi tidak meninggalkan faktor profesionalismenya, tidak meninggalkan faktor mutu daripada kitab ini. Lihat mula agar sempurna intifa'u sahibihi, manfaat bagi pemiliknya, agar yang memanfaatkan kitab ini sempurna karena paham keseluruhannya dengan diterangkan kata-kata dan nama-nama yang dianggap asing. Wa yazula syakku an talibiha, wa yazula, dan menghilangkan asyakku, ragu-ragu, antolibiha, antolibihi, terhadap orang yang mempelajarinya. Wayan dariju fi dimni dzalika, kemudian bisa masuk kandungannya karena faham semuanya ke dalam akal yang memakainya, yang mempelajarinya. Wa fi khilalil abwabi, dan di tengah-tengah babnya jumalun, ada jumlah-jumlah minal qawaidi, dari kaidah-kaidah. Watafa isu, dan wanafa isu, dan berharga min muhimmatil fawaidi, dari pentingnya beberapa faedah. Wa ubayyinu, dan aku menjelaskan al ahaditha, hadis-hadis as-sahihata, yang sahih, wa dhaifata, dan yang dhaif, yang lemah. Mudhafatan, dengan menyandarkan
ilaman kepada orang rawaha yang meriwayatkannya minal a'immati, yaitu para imam al-asbat yang terpercaya. Waqad azhalu, dan terkadang aku lalai, an-nadirin tetapi jarang, min dzalika dari yang demikian, tidak menyebutkan statusnya fi ba'dil halat, di dalam sebagian tingkah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ulama, sesungguhnya para ulama, min ahlil hadithi, dari kalangan ahli hadis, wa ghairihim, dan selain ahli hadis, jawazu, mereka memperbolehkan, al-amala, amal, bid-dha'ifi, dengan berdasar hadis lemah, fi fadhailil a'mal, di dalam keutamaan amal. Jamaah sekalian, di dalam mendorong agar orang itu beramal, para ulama itu memperbolehkan memakai dasar hadis yang dhaif, ya. Namun juga ada beberapa ketentuan yang harus ditaati. Yang pertama adalah dhaifnya itu enggak dhaif banget gitu. Kemudian yang kedua, hadis dhaif itu adalah menopang hadis yang lebih tinggi tingkatannya. Hadis sahih atau hadis hasan, atau bahkan menopang ayat Al-Quran. Misalnya hadis tentang sholawat. Memang ada ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ada perintah untuk bersolawat. Kemudian muncul hadis-hadis yang dianggap hadis dhaif tentang keutamaan sholawat. Itu boleh dipakai menurut para ulama. Ketentuan yang ketiga, tidak disandarkan secara langsung kepada Rasulullah, ya. Itu ketentuan yang harus dipatuhi apabila seseorang mau mengambil hadis dhaif sebagai dasar amalnya. Dan yang hadis dhaif itu mutlak tidak boleh dipakai pada hal-hal yang prinsip, yaitu masalah akidah, masalah hukum, masalah halal dan haram, itu tidak boleh memakai hadis dhaif sebagai dasarnya. Wa ma hadza, dan bersama ini, fa inni, sesungguhnya aku Imam Nawawi, aqtasiru, mencukupkan, alas sohihi, atas hadis sahih. Jadi Imam Nawawi tidak mengambil hadis dhaif dimasukkan ke dalam kitab ini. Wala adkurud dhaif, dan aku tidak menyebut hadis dhaif illa, kecuali, fi ba'dil ahwal, di dalam beberapa keadaan. Wa'alallahi, dan atas Allah, al-karimi, yang maha mulia, tawakkuli, aku bertawakal, wa'timadi, dan sandaranku, wa ilaihi, dan kepada Allahul Karim, tafwidi, aku serahkan, wastinadi, dan
aku sandarkan atau sandaranku, wa as'aluhu, dan aku mohon kepada Allah, suluka sabilir rasyad, suluka langkah-langkah, sabilir rasyad jalan petunjuk, wal ismata, dan mohon perlindungan, min ahwaliz zairi, dari hal-hal yang menyimpang, wal ainati, dan menentang, wadawama, dan konsisten terus menerus, ala dzalika, atas yang demikian itu, wa ghairi, dan selainnya, minal khairi, terhadap kebaikan, fi izdiyadi. Kemudian Imam An-Nawawi dan tentu saja juga kita semua itu menyadari bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya Imam Nawawi juga menyandarkan, memasrahkan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mohon kepada Allah agar selalu ditetapkan pada jalan petunjuk, direkso, dipelihara dari penyimpangan-penyimpangan, penentangan-penentangan, dan selalu dalam keadaan seperti itu, ada di dalam jalan petunjuk dan terlepas, terjauh dari penyimpangan. Dan juga beliau berdoa agar di dalam kebaikan itu selalu ditambah, selalu ada peningkatan. Wa abdahilu, dan aku memohon, ilaihi, kepada Allah Karim, subhanahu, maha suci Allah, ayu waffaqoni, agar Allah memberi pertolongan kepadaku, lima ridhotihi, untuk menggapai ridhonya. Ini harus menjadi tujuan kita dalam segala hal, itu adalah ridho menjadi tujuan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wa yaj'alani, dan menjadikan aku, mimman, termasuk orang, yakhsyahu, yang takut kepadanya, wa yattaqihi, dan takwa kepadanya, haqqa tuqati, sebenar-benarnya bertakwa. Semakin orang kenal kepada Allah, maka semakin besar takutnya. Apabila kita tambah ilmu, tetapi justru yang terjadi pada diri kita sebaliknya, maka itu kita kudu istighfar, ya. Istighfar. Karena Allah sendiri telah menyatakan, innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ilmu berbanding lurus dengan takut kepada Allah. Ilmu berbanding lurus dengan takwa kepada Allah. Jadi di dalam Islam itu bukan hanya ilmu, bukan maklumat saja, tetapi adalah merupakan mafhumat, pemahaman. Artinya kalau ilmu cukup dimengerti, tetapi kalau kefahaman itu menuntut untuk dilaksanakan. Bukan kita hanya berlomba pinter-pinteran, tetapi yang lebih substansional daripada itu adalah berlomba soleh-solehan.
wa ayyahdiyani, dan semoga memberi petunjuk kepadaku, li husnin niyati, untuk selalu bagus niat, wa yuyassiroli, dan memudahkan kepadaku, jamia, seluruh anwa'il khairat, segala macam kebaikan, wa yu'inani, dan memberi pertolongan kepadaku, ala anwa'il makrumat, atas bermacam-macam kemuliaan, wa yutimani, dan mendawamanku, ala dzalika, atas berlaku demikian, hatal mamat, sampai meninggal dunia, wa ayyaf'ala, dan agar melakukan dzalika, yang demikian itu, kullahu, seluruhnya, bijami ahbabi, terhadap seluruh kekasih-kekasihku, wasyairil muslimin, dan seluruh kaum muslimin, wal muslimat, dan muslimat, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa hadhihi, dan ini, fahrosatu abwabihi, daftar bab-babnya. Ada 10 bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an, di dalam poin fadilah tilawatul Qur'an, wa hamalatihi, dan menghafalnya. Bab yang kedua, fi tarjihil qiraah, menerangkan tentang keunggulan bacaan, wal qari'u ala ghairihima, dan pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran dibanding dengan pembaca dan penghafal lainnya. Bab yang ketiga, fi ikrami ahlil Quran, di dalam perintah memuliakan ahli Quran, wan nahyi an idzaihim, dan larangan untuk merendahkannya. Memuliakan ahli Quran itu adalah perintah, sekaligus larangan apabila kita merendahkannya. Fi adabi, bab yang keempat adalah di dalam adab muallimil Quran, mengajarkan Al-Quran, wa muta'allimihi, dan belajar Al-Quran. Kemudian bab yang kelima, fi adabi hamilul Quran wa sawabihi, di dalam adab penghafal Al-Quran dan pahalanya. Bab yang keenam, fi adabil qiraah, menerangkan tentang adab bacaan, wa huwa mu'zamul kitab wa maqsudu, dan bab ini adalah merupakan maksud daripada disusunnya kitab ini oleh Imam An-Nawawi. Bab yang ketujuh, fi adabin nas kullihim ma'al Qur'an, menerangkan tentang tata krama adab manusia seluruhnya terhadap Al-Quran. Bab yang ke-8, menerangkan tentang ayat-ayat dan surat yang dianjurkan dibaca fi auqatin, di dalam waktu, ahwalin, dan keadaan maksusatin tertentu. Jadi memang ada tuntunannya.
Yang ke-9 adalah fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, di dalam menerangkan tentang sejarah penulisan Al-Quran sekaligus perintah untuk memuliakan mushaf Al-Quran, tidak memperlakukan Al-Quran seperti halnya memperlakukan tulisan-tulisan yang lain. Dan yang terakhir adalah fi dhabtil alfadil kitab, menerangkan tentang penjelasan terhadap lafal-lafal yang dianggap gharib, dianggap tidak lazim. Itu ada di dalam bab yang terakhir. Para jamaah sekalian, Imam Nawawi adalah imam yang istiqomah, imam yang lurus, imam yang teguh pendirian di dalam kebenaran, disiplin, bertanggung jawab terhadap ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Sebagaimana kebanyakan para ulama yang lurus, yang mukhlis yang lain, Imam Nawawi pun juga tidak terlepas daripada cobaan. Pernah suatu saat Al-Imam dipanggil oleh penguasa datang ke istana. Tujuannya adalah agar Imam An-Nawawi mau menandatangani suatu fatwa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Datanglah Imam Nawawi ke istana. Setelah Al-Imam melihat isi daripada fatwa yang diperintahkan kepadanya untuk menandatangani ini, kemudian Imam Nawawi tidak mau menandatanganinya. Si raja bertanya, kenapa kamu tidak mau menandatangani fatwa ini? Kemudian Al-Imam menjawab, bagaimana saya akan menandatangani sesuatu yang sudah jelas-jelas zalim? Jamaah sekalian, itu salah satu ketegasan daripada Imam An-Nawawi. Marahlah si penguasa tadi. Tetapi seketika itu raja ini terlihat terbungkam, diem, seperti tidak bisa ngomong. Sehingga berlalulah Imam Nawawi keluar dari istana. Para ajudannya, para orang-orang yang di sekeliling raja tentu heran. Setelah Imam Nawawi berlalu, beliau bertanya kepada raja, Baginda, kenapa engkau tidak menghukum orang yang telah lancang menentang perintahmu? Maka si raja tadi berkata dengan jujur, demi Allah, saya merasa segan kepada beliau. Inilah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih. Kita bisa bayangkan ya, sekelas Imam Nawawi diperintahkan untuk menandatangani suatu fatwa, pasti fatwa itu adalah sesuatu yang penting. Pasti fatwa itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Pasti fatwa itu adalah perlu legitimasi kebenaran. Dan legitimasi kebenaran itu salah satunya yang gampang dipercaya oleh umat adalah dari ulama. Ya, kalau sekelas Imam Nawawi suruh tanda tangan, ibaratnya kalau amplop ya mesti tebel. Kalau perlu amplop plus fasilitas, plus jabatan, plus penghormatan. Tetapi karena lurusnya paham beliau tidak mau menjual ayat-ayat Allah, menjual hukum-hukum Allah dengan
harga yang sedikit dengan harga yang hina. Beliau memilih mengambil jalan sebaliknya, meski itu beresiko. Inilah salah satu yang dialami oleh Imam Nawawi. Tiba-tiba Allah memberikan pertolongan kepadanya, si penguasa tiba-tiba diem ya, mingkem ya, ngajedok. Kalau bahasa kita itu udah nggak bisa apa-apa, kayak orang linglung diem, sehingga berlalu Imam Nawawi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil Muqaddimah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dengan berapa pertemuan ini ya? Empat atau berapa pertemuan ini diparingi selesai. Semoga barokah, dan insya Allah besok kita masuk kepada bab-bab yang dibahas di dalam kitab ini. Nasrum minallah wa fat'un qarib. As'alu minkum al-afa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.